Pernahkah kita melihat BUMDes dengan permodalan yang cukup besar, tetapi merugi atau berhenti kegiatannya setelah beberapa waktu? Kenapa bisa seperti itu ya? Biasanya di akhir mereka saling menyalahkan. Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Semisal, biaya operasional lebih besar dari penghasilan, pegawai tidak bekerja karena tidak tergaji, atau pegawai tergaji tetapi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Teman-teman BUMDes, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu aturan yang mengikat kepada semua personil BUMDes, baik itu pelaksana operasional, penasihat, pengawas maupun karyawan BUMDes. SOP. Apa itu SOP? Rasanya kita sering dengar, tapi tidak tahu artinya. Apa gunanya? Lebih jauh lagi bagaimana membuatnya? SOP, Standard Operating Procedure, atau prosedur operasional standar, adalah ketentuan yang sudah menjadi ketetapan untuk menjalankan operasional sebuah organisasi. Dalam hal ini juga termasuk BUMDes. Pengertian sederhananya adalah SOP atau Standard Operating Procedure adalah dokumen tertulis yang menjelaskan langkah-langkah teknis dan prosedural dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu di dalam organisasi. Dokumen ini dibuat agar setiap orang yang menjalankan tugas memiliki acuan yang sama, sehingga proses kerja bisa dilakukan secara konsisten, cepat, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. SOP biasanya mencakup siapa yang bertanggung jawab, apa saja alat atau dokumen yang dibutuhkan, tahapan kerja dari awal hingga akhir, hingga standar waktu atau kualitas yang harus dipenuhi. Dengan adanya SOP, harapannya agar potensi kesalahan dapat berkurang, proses kerja jadi lebih efisien, dan kualitas layanan atau produk pun lebih terjaga. Mengapa SOP sangat penting bagi BUMDes? Dengan memastikan karyawan BUMDes menjalankan tugas rutin dengan cara yang sama setiap waktu, kecuali ada kejadian khusus, direktur dapat memastikan banyak hal, seperti memastikan konsistensi kualitas hasil kerja karyawan, untuk selalu memenuhi standar, tidak tergantung pada mood atau gaya individu karyawan. Dapat menjaga efisiensi, mengurangi waktu direktur berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dari karyawan, seperti pertanyaan, apa langkah selanjutnya? Apa yang harus saya kerjakan? Yang terkadang diulang-ulang. Direktur juga dapat memastikan keamanan kepatuhan karyawan. Direktur dapat melindungi perusahaan dari kesalahan fatal atau masalah hukum karena semua yang dilakukan sudah menjadi aturan resmi BUMDes. Direktur bisa memastikan terjadinya transfer pengetahuan, yang akan memudahkan proses persiapan karyawan baru. Tanpa adanya SOP, ilmu perusahaan hanya ada di kepala orang-orang lama. Jika mereka keluar, ilmunya hilang. Terakhir, memudahkan audit dan evaluasi, menjadi tolok ukur untuk menilai apakah seorang karyawan bekerja dengan benar atau tidak. Elemen utama dalam sebuah dokumen SOP adalah 1. Tujuan, yaitu mengapa prosedur ini dibuat. 2. Ruang lingkup, yaitu siapa saja yang harus mengikuti prosedur ini dan kapan. 3. Tanggung jawab, siapa yang memegang kendali atas tugas tersebut. 4. Prosedur atau langkah-langkah, yaitu inti dari SOP, bisa berupa narasi, daftar poin, atau flowchart, diagram alir. Terakhir, dokumen terkait atau formulir yaitu, formulir apa yang harus diisi sebagai bukti kerja karyawan. Sekarang mari kita coba membuat SOP, untuk BUMDes, semisal SOP untuk pengeluaran kas, baik itu kas tunai maupun kas di bank. Tentu saja ini hanya contoh ya, di lapangan bentuknya bisa berbeda-beda. Pertama-tama direktur harus menentukan judul, maksudnya yang menggambarkan tujuan SOP. Ini dibuat, misal judulnya penetapan standar operasional prosedur, SOP, pengeluaran keuangan unit usaha peternakan ayam petelur. Buatlah secara resmi, dengan kop surat BUMDes, lengkap dengan nomor surat keputusan direktur. Karena ini adalah lembaga milik desa, sertakan juga dasar hukum yang melandasinya. Tetapkanlah personil karyawan yang bertanggung jawab, juga cara kerja dan jenis dokumen yang ditentukan. Jangan lupa disahkan dengan membumbuhkan tanda tangan direktur dan pengawas, diketahui oleh penasihat. Sekarang kita buat lampirannya yang dibutuhkan. Lampiran pertama adalah lampiran alur SOP. Lampiran ini harus disosialisasikan kepada personil yang mempunyai tanggung jawab di alur SOP yang direktur buat. Di sini harus sudah dituliskan setiap urutan langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, lengkap dengan dokumen resmi pendukung yang harus ada. Ini saya sertakan juga contoh dokumen pendukung, selain dari invoice, atau bond dan kwitansi dari toko. Kembali saya ingatkan, ini hanya contoh ya, teman-teman sesuaikan lagi. Toh saya belum tentu sesuai dengan keadaan lapangan.
Nah sekarang mari kita bikin contoh implementasinya. Semisal saja sekretaris mendapatkan permintaan dari manajer unit untuk pembelian pakan, atau sekretaris melihat kartu stok pakan dan mendapatkan pakan sudah sisa hanya untuk beberapa hari. Maka sekretaris membuat surat pengajuan pembelian barang atau jasa kepada direktur, sesuai pengajuan unit atau berdasarkan catatan kartu kendali pengawas. Direktur harus memeriksa kelogisan pengajuan, membandingkan dengan kartu kendali pakan, kartu kejadian yang dibuat pengawas dan memperhatikan juga program kerja. Di sini direktur berwenang menolak apabila dirasa tidak logis atau tidak diperlukan. Atau bila dirasa memerlukan harga pembanding, direktur berwenang memerintahkan sekretaris untuk melakukan survei harga terlebih dahulu. Bila dirasa sudah logis, maka direktur mengeluarkan surat persetujuan pembelian barang atau jasa kepada bendahara. Setelah itu, bendahara dapat berkoordinasi dengan sekretaris untuk berbelanja sesuai dengan jumlah dan tempat yang sudah disetujui oleh direktur. Teknis belanja bisa bersama-sama apabila pembayaran dilakukan tunai, atau dengan cara menyampaikan tagihan kepada BUMDes. Sekretaris menyerahkan dokumen bukti pengeluaran yang telah diterima dari supplier kepada bendahara untuk dilakukan otorisasi atau paravalidasi. Setiap hari bendahara mengarsip seluruh bukti pengeluaran kas dan bank, kwitansi, invoice, faktur, ke dalam map folder sesuai dengan urutan tanggal dan nomor bukti. Selesai? Nah mudah bukan? Sekarang apakah teman-teman akan membuat SOP? Memastikan peluang sukses teman-teman? Atau malah tidak mau membuat SOP, dan menunggu kekacauan? Semua tergantung pilihan teman-teman ya. Bila dirasa perlu dan masih bingung, hubungi pendamping lokal setempat atau tenaga ahli PIC Ekonomi Kabupaten teman-teman. Dan sementara gitu aja, jangan lupa share bila ini bermanfaat, like dan komen juga ya. Bila ada permintaan untuk membuat contoh SOP lain silakan ditulis di kolom komentar. Pusat Kreasi Kabupaten Bandung Barat. Balik gawe langsung sare, hudang sare langsung gawe, pas sare ngimpi gawe, keur gawe hayang sare, nu ngaranna digawe pasti capek, lamun capek tinggal sare. Balik gawe balik gawe langsung sare, hudang sare langsung gawe, Pas sare ngimpi gawe, keur gawe hayang sare, nu ngaranna digawe pasti capek, lamun capek tinggal sare.